Record. Selamat malam, teman-teman kelas Sistem Teknologi Informasi. Selamat malam juga Bapak Ahmad Muklason selaku dosen pembimbing dosen pengajar mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini kami dari grup 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk perlombaan hackathon BI Indonesia dalam bentuk PowerPoint, di mana kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Pak Fuad dengan NRP 6032232035, saya sendiri Budi Rama dengan NRP 6032232011, dan Pak Muhammad Zainal Arifin dengan NRP 6032232012. Adapun materi yang kita angkat di sini adalah aplikasi bernama BizBus, yaitu AI Powered Mobile App untuk pengelolaan keuangan dan perencanaan bisnis UMKM. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan Zainal. Terima kasih Pak Rama. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah executive summary. BizBus adalah aplikasi mobile berbasis AI yang dirancang khusus untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM dalam mengelola keuangan mereka dan merencanakan bisnis mereka secara lebih efektif. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti pencatatan transaksi otomatis, analisis kesehatan keuangan, prediksi arus kas, serta saran strategis bisnis berdasarkan data real time dan tren pasar. Masalah yang dihadapi UMKM selama ini, yang pertama adalah pengelolaan keuangan yang baik, yang kedua perencanaan bisnis yang kurang efektif, yang ketiga adalah keterbatasan akses informasi. Pengelolaan keuangan yang buruk dalam hal ini adalah banyak UMKM yang kesulitan dalam mengelola keuangan mereka karena kurangnya pengetahuan dan alat yang kurang memadai. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti pengendalian kas yang buruk dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Yang kedua, perencanaan bisnis yang kurang efektif. Kesulitan dalam merencanakan arus kas dan mengantisipasi kebutuhan finansial di masa depan membuat UMKM sulit untuk mengembangkan strategi bisnis dengan efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, keterbatasan akses informasi. UMKM seringkali memiliki keterbatasan akses ke informasi dan saran bisnis yang akurat dan terkini, yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengambilan keputusan mereka. Fitur utama BizBus yang pertama, pencatatan transaksi otomatis. Dengan menggunakan Natural Language Processing atau NLP, BizBus dapat menganalisis deskripsi transaksi dan secara otomatis mengkategorikannya sehingga memudahkan pencatatan dan pemantauan keuangan. Kedua, analisis kesehatan keuangan. Aplikasi ini menyediakan analisis keuangan yang komprehensif, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan rasio keuangan kunci, sehingga UMKM dapat memantau kinerja keuangan mereka dengan lebih baik. Ketiga, prediksi arus kas. Dengan menggunakan algoritma prediksi arus kas berdasarkan data historis dan tren pasar, BizBus membantu UMKM dalam merencanakan kebutuhan kas di masa depan dan menghindari masalah likuiditas. Saran bisnis pintar ada 3 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. BizBus mengumpulkan data transaksi, pola pengeluaran, dan informasi bisnis lainnya dari pengguna UMKM. Yang kedua, analisis dengan machine learning.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Ketiga, saran bisnis dipersonalisasi. Berdasarkan analisis tersebut, Bisbus memberikan saran bisnis yang dipersonalisasi, seperti strategi pemasaran, pengelolaan persediaan, atau peluang ekspansi baru. Oke, terima kasih Pak Zainal. Mungkin selanjutnya akan saya bahas spesifikasi pada integrasi dengan perbankan. Yang pertama, itu ada koneksi dengan API perbankan, di mana Bisbus terintegrasi dengan API perbankan untuk memperoleh data transaksi secara real-time dari rekening bank UMKM. Yang kedua, sinkronisasi data otomatis. Data transaksi dari rekening bank UMKM disinkronkan secara otomatis dengan aplikasi Bisbus, sehingga memastikan analisis keuangan yang akurat dan up-to-date. Yang ketiga, analisis keuangan terkini. Dengan integrasi ini, UMKM dapat memperoleh analisis keuangan yang terkini dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data terbaru. Selanjutnya, ada dataset yang digunakan pada Bisbus. Yang pertama ada dataset untuk transaksi keuangan UMKM, di mana dataset ini mencakup data transaksi keuangan harian dari UMKM yang terdiri dari informasi tentang pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, dataset histori arus kas. Dataset ini berisi informasi historis tentang arus kas UMKM yang mencakup data pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Terakhir, ada dataset tren pasar dan ekonomi, di mana ini mencakup informasi mengenai tren pasar dan kondisi ekonomi yang relevan dengan bisnis UMKM tersebut. Oke, selanjutnya, ada tools dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, ada framework AI, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Python, yang merupakan bahasa pemrograman utama untuk pengembangan model artificial intelligence. Yang kedua, ada bahasa TensorFlow atau PyTorch, di mana ini merupakan framework untuk membangun dan melatih model pembelajaran mesin. Kedua, ada platform mobile, di mana tools yang digunakan adalah React Native atau Flutter untuk pengembangan aplikasi lintas platform yang dapat dijalankan di iOS dan Android. Terakhir ada cloud service, di mana di sini kita menggunakan AWS atau Google Cloud untuk hosting aplikasi dan pengolahan data dalam skala yang besar. Selanjutnya ada manfaat utama dari Bisbus, di mana peningkatan efisiensi operasional membantu dalam fitur pencatatan transaksi otomatis dan analisis keuangan yang komprehensif. UMKM sendiri dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kedua, adanya pengambilan keputusan yang jauh lebih optimal dan lebih baik, di mana saran bisnis yang dipersonalisasi dan memprediksi arus kas dapat membantu kinerja UMKM dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih terencana. Terakhir, ada pertumbuhan bisnis dari UMKM yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan strategi bisnis yang lebih efektif, UMKM diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada komponen pengembangan aplikasi mobile, di mana teknologinya adalah React Native atau Flutter. Kedua ada komponen pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Programming (NLP), di mana teknologi adalah seperti NLTK atau spasi. Ketiga ada komponen machine learning, di mana teknologi menggunakan TensorFlow atau PyTorch. Dan yang keempat ada cloud computing, di mana teknologi yang kita gunakan adalah AWS atau Google Cloud. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Pak Fuad. Baik, terkait bisnis model Bisbus, kami mengembangkan 4 metode, yakni model freemium, yang mana Bisbus menggunakan model freemium yang dasar tersedia secara gratis. Sementara fitur premium, analisis keuangan, lanjutan serta saran bisnis dipersonalisasi tersedia dengan cara berlangganan. Yang kedua adalah kemitraan dengan institusi keuangan. Bisbus akan bekerja sama dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi untuk integrasi dalam dukungan, sehingga memperluas jangkauan dan manfaat bagi UMKM itu sendiri. Yang ketiga, iklan bertarget.
Pendapatan juga akan diperoleh dari iklan bertarget dalam aplikasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM seperti layanan keuangan atau bentuk pemasaran digital. Yang keempat adalah program kemitraan pemerintah. Bisbus juga akan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi nirlaba dalam program kemitraan untuk mendukung UMKM dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional. Nah, untuk rancangan model dan prototipe Bisbus, Bisbus menggunakan mockup antarmuka dari user interface aplikasi Bisbus yang intuitif dan mudah digunakan oleh UMKM dengan desain yang bersih dan modern. Untuk prototipe utama, prototipe aplikasi Bisbus yang mencakup fitur pencatatan transaksi otomatis, prediksi arus kas, dan saran bisnis yang dipersonalisasi terhadap UMKM yang bersangkutan. Dan proof of concept atau POC yang menunjukkan kemampuan aplikasi Bisbus dalam mengelola transaksi dan memberikan analisis keuangan dasar terhadap UMKM tersebut. Nah, terkait pengembangan dan pengujian, ada 4 tahap pada proses pengembangan aplikasi. Tim pengembang akan membangun aplikasi Bisbus dengan mengimplementasikan fitur-fitur yang telah dirancang seperti pencatatan transaksi otomatis, analisis keuangan, prediksi arus kas, dan saran bisnis. Pada saat pengujian internal, kami sebelum meluncurkan aplikasi Bisbus ini akan menjalani serangkaian pengujian internal untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja yang optimal. Pada saat diluncurkan sebagai pilot project ini akan dilakukan di beberapa daerah dengan populasi UMKM tinggi untuk menguji aplikasi Bisbus dalam lingkungan nyata dan mengumpulkan umpan balik pengguna Bisbus, aplikasi Bisbus ini. Yang terakhir adalah proses penyempurnaan dan peluncuran. Berdasarkan hasil pilot project, aplikasi Bisbus akan disempurnakan sebelum diluncurkan secara luas untuk digunakan oleh UMKM di seluruh Indonesia. Adapun tim pengembangan aplikasi Bisbus ini, kami bertiga, mana selaku pengembang AI, malah saya sendiri, buat Syarifudin dan Rauf dengan kontak 0811 456 4699, kualifikasi berpengalaman dalam membuat dan mendesain suatu program AI. Terkait desainer user interface-nya adalah Pak Muhammad Zainal dengan kontak 0821 408 70693 dengan kualifikasi 5 tahun berpengalaman dalam desain user interface. Dan analisis keuangannya sendiri adalah Pak Gede Rahma Dharma dengan kontak 085101 800 alamat email gederahmadharma@gmail.com. Kualifikasi adalah mengolah dan memvisualisasi data keuangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Aplikasi ini kedepannya bisa kita gunakan sebagai salah satu untuk membantu kita nantinya memperoleh saran sebagai konsultan untuk pengembangan UMKM. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin stop share dan stop recording.